Subscribe. Kira-kira pengen dapat syafaat Nabi nggak Bapak sekalian? Lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku saat dia di dunia. Jadi Bapak kalau pengen dapat syafaat Nabi, kuncinya banyak-banyak. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz, cara sholawat gimana sih ya? Perasaan sholawat banyak banget. Sholawat nariyah, sholawat ujian, sholawat tikbil qulub, sholawat, wah banyak banget sholawat. Pak Ustaz, sholawat sebetulnya yang benar yang mana sih? Jangan hanya yang benar yang mana, semuanya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli washdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yusdurakum ya ahlat darki wa ya ahlal batil wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal hamdi wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idha. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di pagi hari yang mulia ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Syarhus Sudur yang dikarang oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Imam As-Suyuti atau akrab juga disebut dengan Jalaluddin As-Suyuti. Beliau mengatakan faidatun, ada sebuah faidah. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan man fa'ala sayyi'atan, siapa orang yang berbuat dosa, fa inna uqubataha, maka sungguh siksanya, tudfa'u anhu bi asyrati asbab, akan disingkirkan dengan 10 sebab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 10 amalan yang dapat menghilangkan siksa akibat perbuatan dosa. Jadi setiap perbuatan dosa konsekuensinya adalah siksa, atau bahasa lainnya azab, ya. Nah, tapi ada 10 amalan yang dapat menyingkirkan siksa tersebut, bahkan menghapus dosa-dosanya. Apa saja amalan tersebut? Pertama, an yatuba fayutabu alaihi, dia bertobat kepada Allah lalu Allah menerima taubatnya. Masalah taubat ini sudah kita jelaskan panjang lebar ya. Syarat-syarat taubat ini bisa dilihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kalau kitab hadisnya. Kalau kita tasawufnya bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Sebetulnya kitab Ihya Ulumuddin
Ulumuddin ini tergolong fikih tasawuf, fikih yang dibalut dengan ilmu tasawuf, atau bisa dilihat di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qusyairi. Ini murni tasawuf. Atau misalkan juga bisa dilihat di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya karangan Syekh Abu Bakar Syato. Jadi kitab kitab Kifayatul Atqiya itu merupakan syarah dari kitab Hidayatul Atqiya yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malbari. Itu berbentuk nazom, berbentuk bait syair. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syato. Nah, ini termasuk daripada kitab tasawuf juga. Ada satu makalah yang sangat menakjubkan dari beliau, itu bait ke-9. Kata beliau Syekh Zainuddin, man rama durran fis safinati yarkab yaghus bahran thumma durran hasal. Barang siapa yang menginginkan mutiara, maka hendaklah dia menaiki perahu dan menyelami lautan. Jadi bait ini sebetulnya kiasan, ya. Dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Syato, yang dimaksud perahu adalah syariat, dan yang dimaksud lautan adalah tarekat. Kemudian yang dimaksud mutiara adalah hakikat. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu hakikat, maka kita harus menjalankan syariat, baru kemudian menyelami tarekat. Setelah itu baru mendapatkan outputnya, itu adalah ilmu hakikat. Jadi ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Ya, nggak bisa kita langsung ke tarekat kalau fikih belum benar. Apalagi ke ma'rifat hakikat, nah itu nggak bisa. Ya, jadi fikihnya dulu luruskan, pahami ilmu syariat, ilmu wajib, sunnah, haram, halal, haram harus tahu dulu. Maka di dalam kitab Qawaidut Tasawuf ada satu makalah dari Imam Malik. Kata Imam Malik, man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq. Siapa orang yang belajar fikih saja tapi tidak belajar tasawuf, maka dia khawatir fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tasaddaq. Barang siapa yang belajar tasawuf saja tapi tidak belajar fikih, maka khawatir zindik. Wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Barang siapa yang belajar fikih kemudian dilanjut belajar tasawuf, faqad tahaqqaq, dia telah bermakrifat usul pada Allah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Bisa dilihat di dalam kitab Kifayatul Atqiya. Ini yang unik dari Syekh Abu Bakar Syato ini, di mana Syekh Zainuddin mengarang kitab, dia mensyarahkan. Itu dalam tasawuf, ya. Dalam fikih juga sama. Dalam fikih Syekh Zainuddin mengarang kitab Fathul Mu'in, kemudian dihasyiahkan oleh Syekh Abu Bakar Syato dengan judul I'anatul Talibin. Saya belajar Fathul Mu'in itu 2 tahun, hadirin sekalian. Padahal ngajinya tiap hari, sehari 2 kali, 2 tahun baru hatam. Ya. Nah, karena kita di sana itu patokannya kitab, bukan semester, bukan tahun dan lain sebagainya. Kitab. Ada yang udah 6 tahun kitabnya udah naik-naik. Ada yang udah 2 tahun kitabnya udah tinggi. Ya. Nah, jadi bisa dilihat di dalam kitab-kitab tersebut, baik kitab hadis ataupun kitab tasawuf atau kitab fikih tasawuf, tentang syarat-syarat taubatan nasuha. Maka yang namanya taubat sudah kita bahas secara terperinci pada kesempatan sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Jadi taubat dapat menghapus dosa. Ya. An yatuba fayuqamu alaihi. Dia bertobat kepada Allah, lalu Allah menerima taubatnya. Yang kedua, au yastaghfiru fayaghfirullah. Dia beristighfar kepada Allah. Istighfar artinya apa, Bapak sekalian? Meminta ampunan. Diambil dari kata ghafara ya firu, kemudian
menggunakan wazan istaf'ala taf'ilu, fi'lun sulasiyun mazidun bi thalathati ahruf. Istaf'ala taf'ilu yang artinya tolabul ghufran, meminta ampun. Yastaghfiru fayaghfirullah, dia meminta ampun kepada Allah dengan cara beristighfar, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 110. Apa kata Allah? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsa tsumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Siapa orang yang berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri lalu dia beristighfar pada Allah, apa janji Allah? Niscaya ia akan mendapati Allah sebagai Tuhan yang mengampuni dosanya. Artinya apa? Artinya dengan beristighfar maka dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah. Cuman ternyata selain dapat menghapus dosa, istighfar punya faidah yang lain, Pak. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Abu Dawud apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang istiqomah membaca istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan menjadikan untuknya dari setiap kegelisahan, kegundahan, bahasa anak mudanya kegalauan, sebuah faraja, ketenangan. Ya. Jadi barang siapa yang banyak membaca istighfar, maka ketika dia resah, gelisah, Allah akan langsung turunkan ketenangan di dalam hatinya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan akan Allah jadikan sebuah solusi, jalan keluar. Dia punya masalah, kalau dia banyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar untuknya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, orang yang memperbanyak istighfar, maka akan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kalau dia punya masalah ekonomi, akan cepat Allah selesaikan masalah ekonominya. Ya, itu merupakan fawaid atau keutamaan dari istighfar. Jadi selain dapat mengampuni dosa, istighfar pun dapat menjadikan hidup ini tenang, damai, dan rezeki lancar. Ya, jadi ada keutamaan dunianya, ada keutamaan akhiratnya. Kira-kira cara istighfar gimana, Pak? Iya, simpel, kayak istighfar kita habis sholat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau kalau bisa pakai sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika sampai akhir. Ya. Di dalam Sahih Bukhari, Nabi itu setiap hari istighfarnya lebih dari 70 baji. Bahkan secara spesifik dalam Sahih Muslim disebutkan fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Aku ini beristighfar kepada Allah, kata Nabi, sehari semalam sebanyak 100 kali. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, istighfarnya 100 kali setiap hari. Lalu bagaimana dengan kita yang ya nasibnya nggak jelas dari kita ya? Ya Allah, husnul khotimah aja, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua yang duduk hari ini, pagi ini calon penghuni surga. Amin. Ya, makanya banyak-banyak istighfar. Keutamaan dunianya ada. Orang yang istighfar hatinya Allah bikin tenang. Padahal masalahnya banyak, Pak. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah keluarga, tapi hatinya Allah buat tenang. Kenapa? Barokah istighfar tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Itu keutamaan istighfar. Apalagi sekarang atau bentar lagi bulan Rajab. Ini sekarang bulan apa? Jumadil akhir. Nanti Januari itu Rajab, Pak. Ya, bentar lagi Isra Mi'raj kita. Kata para ulama, Rajabun
syahrul istighfar. Bulan Rajab itu merupakan bulan waktunya untuk memperbanyak istighfar. Jadi amalan di bulan Rajab nanti Pak gak usah repot-repot zikir-zikir doa yang lain, udah istiqomah perbanyak satu hari 1000 dah, gak usah banyak-banyak. Ya, gampang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Bisa Pak 1000 ya. Nanti rasakan manfaatnya. Itu bentar lagi bulan Rajab, persiapkan ya alat-alat bantu untuk kita menghitung istighfar kita. Itu yang kedua. Dengan istighfar Allah akan menghindarkan kita dari siksa karena perbuatan dosa yang kita lakukan di dunia. Yang ketiga, au ya'mala hasanatin fatamhuha. Dia melakukan amal soleh, lalu amal soleh itu secara otomatis dapat menghapus dosa-dosanya. Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Nabi apa? Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang perlu kita garis bawahi adalah wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika engkau melakukan perbuatan dosa, maka iringilah perbuatan dosa tersebut dengan amal soleh. Niscaya secara otomatis amal soleh itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, pagi-pagi bapak-bapak pura-pura ngabubur pinggir jalan, padahalnya mah pengen lihat santri Korea. Iya, santri Korea seger-seger dibandingin sama yang di rumah. Di rumah daster 3 hari gak ganti, koyo kiri kanan banyak, leher balsem. Ngelihat yang muda seger pura-pura ngabubur, maksiat mata itu mah. Hati-hati ya, maksiat mata itu. Ya, tapi kata bapak-bapak begini, tenang, saya sudah punya jurusnya dari Ustaz. Setiap maksiat iringi dengan amal soleh. Tenang, habis ngelihat yang itu, yang mudah-mudahan tinggal wudhu aja. Hadisnya kan sahih riwayat Imam Muslim. Idza tawadda'a al-abdul muslimu awil mu'min faghsala wajhahu kharajat kullu khati'atin nadhara ilaiha bi ainihi ma'al ma'ma akhir qatril ma'. Kalau habis maksiat kemudian wudhu, maka hilanglah seluruh dosa-dosa yang ada di wajahnya karena basuhan air. Waduh, ini namanya mengeksploitasi hadis ini. Ya, emang jiwanya jiwa eksploitasi lah, hadis agama eksploitasi juga untuk kepentingan dirinya. Jangan ini Pak. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya dosa-dosa itu bisa terhapus secara otomatis karena amal soleh yang kita lakukan. Ya, tadi hadisnya riwayat Imam Tirmidzi. Ada pertanyaan seperti ini Pak Ustaz, bagaimana kalau pejabat korupsi, kemudian uang korupsinya dia gunakan untuk umroh, untuk pembangunan masjid, santunan anak yatim, bahkan dia mengeluarkan zakatnya, zakat korupsi 2,5%. Aduh, mantap amat. Ya, sesuai hadis tadi Pak Ustaz, apakah dengan melakukan umroh, sedekah, santunan anak yatim mengeluarkan zakat korupsi? Kacau ini. Ya. Dengan seperti itu kira-kira itu dosa-dosanya dihapuskan atau tidak, dosa korupsinya? Atau uang yang diambil jadi halal atau enggak itu? Bagaimana ceritanya Pak? Kan ada hadisnya tadi ya. Apalagi innallaha ghafurur rahim. Waduh, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, makin jadi aja ya. Ini bagaimana ceritanya? Coba simak perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata beliau? Man anfaqal haram fit tha'ah fa huwa kaman tahhara tsauba bil bauli. Barang siapa yang bersedekah dengan yang haram,
Ini kira-kira baju yang udah kotor dicuci pakai air kencing nambah bersih atau tambah kotor? Wah, berkali-kali lipat. Tadi nama timbang letak doang Pak, ayo nama mana letak, bau pesing deh. Ini kan jadi kotor kuadrat ya. Iya, kotor murokab ini. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tidak boleh bersedekah, berinfak dengan sesuatu yang haram, bukan jadi pahala malah jadi dosa. Ya maka konsep tadi tidak berlaku pada kasus seperti ini ya. Nah itu yang ketiga. Jadi yang ketiga itu dengan amal soleh secara otomatis dosa-dosa kita akan terhapus. Cuman karena para ulama catatan yang dosa terhapus secara otomatis hanya dosa-dosa kecil. Ada pun dosa-dosa besar seperti zina, kemudian membunuh, kemudian ada 7. Bahkan kata Imam Az-Zahabi ada 46 dosa besar. Lihat kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Beliau menulis 46 dosa. 76 ya, ada 76 dosa besar. Bahkan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir menulis ada 476 dosa. Waduh. Kenapa kok Syekh Ibnu Hajar bisa sampai menghitung dosa besar 476 dosa? Karena beliau itu memainkan selain dosa besar zahir juga beliau membahas dosa besar batin. Ya, makanya sampai banyak banget itu jumlah dosa besar. Adapun dosa besar wajib ditaubati secara khusus, ya. Nah jadi seperti itu. Itu yang ketiga yang dapat menghapus siksa dari dosa-dosa yang kita lakukan di dunia adalah memperbanyak amal soleh. Fa innal hasanat yudhibna sayyi'at. Karena sesungguhnya amal soleh dapat menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan. Yang keempat, aw yabtaliya fid dunya bimasaiba fatukaffiru anhu. Atau orang tersebut terkena musibah, lalu musibah tersebut secara otomatis akan menghapus dosa-dosanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, terkena musibah dalam pandangan mata manusia itu merupakan sebuah keburukan. Tapi dalam pandangan agama, musibah itu merupakan sebuah keuntungan. Karena ketika seseorang kena musibah, maka secara otomatis dosanya akan digugurkan. Dosanya akan gugur karena dia terkena musibah. Coba lihat di dalam kitab Tadhkirah karangan Imam Qurtubi. Ada hadis qudsi yang mengatakan seperti ini, Pak. Kata Allah, "Inni idza ahbabtu 'abdan." Aku ketika mencintai seorang hamba, wa uridu an arhamahu, dan aku ingin memberikan rahmat kepadanya, ajaltu lahu ujurahu, ajaltu lahu uqubatahu fid dunya. Maka aku akan segerakan seluruh dosa-dosanya di dunia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk sakit badannya, dalam bentuk sempit rezekinya, dalam bentuk kecelakaan, dalam bentuk banyak masalah, dalam bentuk sempitnya hidup. Itu semua dalam rangka mensegerakan dosa-dosa di dunia. Kalau ajalnya sudah tiba, dosanya masih tersisa, kata Allah, "Syaddatu alaihi fi sakaratil maut." Aku akan buat sakaratul mautnya menjadi berat. Nah, kalau itu semua sudah dibayarkan di dunia, maka kata Allah, hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub, maka tidaklah dia datang ke akhirat melainkan dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya sekarang Bapak kalau punya penyakit, Pak, di satu sisi sedih, tapi ingat di satu sisi harus bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena itu dalam rangka penghubungan
Ya. Atau tidak diberi sakit tapi diberi ekonomi sulit. Geus gawe naon wae ge. Eueuh hasilna. Geus dagang kumaha wae ge teu maju-maju. Ya. Dari satu sisi mungkin kita harus sedih, tapi dari sisi lain kita bersyukur pada Allah. Pertama, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa. Bisa jadi apa yang tidak kita suka ternyata itu yang terbaik untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita suka sesungguhnya itu yang buruk untuk kita. Kita tentu tidak menyukai penyakit, tidak menyukai musibah, tapi mungkin penyakit itu, musibah itu terbaik untuk kita. Mungkin kalau nggak kena musibah, Bapak sampai sekarang belum ingat sama Allah. Kalau belum kena penyakit, mungkin sampai sekarang belum nyampe rumah Allah. Mungkin mainnya belum di masjid. Ya, mungkin istirahatnya belum di majelis taklim, tapi masih di luar. Tapi karena Allah kasih penyakit, Allah kasih masalah, Allah kasih musibah, maka kita jadi ingat Allah. Jadi seperti ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di satu sisi kita boleh bersedih, tapi di satu sisi kita harus bersyukur pada Allah karena hakikat orang yang Allah berikan penyakit, musibah dan lainnya adalah orang yang dicintai oleh Allah. Tadi kan ada hadis kutsinya ya. Aku ketika mencintai seorang hamba, aku segerakan seluruh kesalahan-kesalahan dosanya di dunia. Sampai-sampai ketika ajalnya menjelang dosanya masih sisa, padahal sudah dibayar dengan penyakit, dibayar dengan musibah, dibayar dengan kesempitan hidup, tapi dosanya masih sisa. Aku akan persulit sakaratul mautnya. Sehingga ketika dia mati, kata Allah, ahlan wa sahlan. Ya. Atau ketika dia mati, maka disambut oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Masya Allah, disambut sama malaikat, dikawal sampai depan pintu surga. Lihat hadis-hadis lengkapnya di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu dan ketika menafsirkan ayat innal ladzina amanu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum sampai akhir ayat. Ya. Maka Bapak jangan bersedih ketika kena musibah. Kenapa? Karena hakikatnya musibah itu sebagai penggugur dosa. Makanya di sini disebutkan salah satu penggugur dosa, salah satu yang dapat menyingkirkan siksa-siksa di akhirat, an yabtaliya fid dunya bima sa'iba fatukaffiru anhu. Dia tertimpa musibah di dunia sengaja kata Allah agar aku melihat dia datang ke akhirat tidak membawa sedikit pun dosa-dosa, karena dosanya sudah dibayar semua di dunia. Yang keempat, yang keberapa? Kelima, aufil barzakh bituqtati wal fitnati fatukaffiru anhu. Atau musibahnya bukan di dunia tapi di alam barzakh berupa himpitan kubur dan siksa kubur. Ternyata himpitan dan siksa kubur itu dapat mengurangi dosa kita. Kan sesungguhnya yang namanya penentuan dari catatan amal itu belum. Nanti pada akhirat setelah hari kebangkitan. Nah, dengan adanya himpitan kubur, siksa kubur, pertanyaan-pertanyaan kubur, munkar nakir yang interogasinya agak keras, sehingga membuat ahli kubur seperti kita itu menjadi takut. Sesungguhnya itu dapat mengurangi dosa-dosa dan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Nah, cuman kalau bisa jangan sampai lah kita dapat siksa kubur. Jadi begini Pak, kalau kita flashback ke dunia ya. Jadi di dunia itu ada orang yang dicintai oleh Allah dan ada orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah terkadang ada orang yang dosanya sedikit dan ada orang yang dosanya
Jadi mereka walaupun dicintai oleh Allah, tenang-tenang aja. Musibah jarang didapat, sakit juga jarang dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dosanya sedikit. Beda orang yang dicintai Allah tapi dosanya banyak. Nah ini ya yang akan dibayarkan di dunia. Maka sebisa mungkin Pak, ketika Allah cinta sama kita, sebisa mungkin jangan bikin kesalahan, karena akan Allah bayar di dunia. Ya, itu orang yang Allah cintai. Yang kedua, orang yang Allah benci. Orang yang Allah benci, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ada orang yang langsung Allah azab di dunia itu sebagai DP-nya. Di DP dulu di dunia baji, ya. Nanti gaji pokoknya, siksa intinya di akhirat. Dan ada orang yang dibenci oleh Allah tapi dimanja di dunia, gak pernah sholat, karirnya lancar, main perempuan terus, gajinya gede. Kemarin belum lama ada yang ngadu sama saya, Pak Ustadz, saya di perusahaan itu jujur, gak pernah khianat, gak pernah bohong sama atasan, dan selalu tepat waktu. Sholat saya gak pernah tinggal. Tapi mengapa jabatan saya gak naik-naik? Sementara ada orang yang sering main cewek, gak pernah sholat, Ustaz jabatannya cepat banget naik, ya, gajinya gede. Kalau pakai mobil mewah, rumah mewah. Ini gimana Ustaz? Berarti Allah gak adil dong. Maka saya sampaikan hadis itu, Pak. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah segerakan dosa-dosanya di dunia. Barangkali Bapak punya dosa apa, maka ya itulah Allah segerakan dosanya di dunia. Ya, nanti di akhirat insya Allah bersih dari dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali nasib yang Bapak alami saat ini, walaupun Bapak nggak suka, tapi itu yang terbaik untuk Bapak. Saya berikan ayat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali apa yang menurutmu baik, menurut Allah enggak baik. Dan sebaliknya, barangkali apa yang menurutmu tidak baik, tapi dalam pandangan Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, maka di dunia ini sebisa mungkin jangan bikin kesalahan, ya, baik kesalahan kepada Allah atau kesalahan kepada manusia. Yang kelima, ya, berarti udah ngopi. Yang keenam, aufil barzakhi bid-duqati wal fitnati fatukafir anhu. Kalau tidak di dunia, maka musibahnya di alam barzakh, berbentuk himpitan kubur atau azab kubur. Ya memang secara zahir itu merupakan sesuatu yang sangat yang sangat buruk, tapi secara literatur agama ternyata itu dapat mengurangi dosa-dosa kita yang akan ditimbang nanti, ya, dihisab. Kemudian yang ke berapa? 7. Au yad'u lahu ikhwanuhu minal mu'minin wa yastaghfiruna lahu. Orang yang akan dihindarkan dari siksaan akhirat yaitu orang yang ketika meninggal dunia tapi orang-orang hidup masih tetap mendoakannya. Anaknya yang soleh mendoakannya, atau bahkan kalau semasa hidup dia punya banyak santri-santrinya mendoakannya. Itu enaknya jadi kiai, Pak, walaupun udah meninggal dunia tapi santri-santrinya banyak yang ngedoain, ya. Maka wayahnya kudu merapat sama kiai biar kena tuh percikan-percikan doanya, ya. Kemudian yang ke-8, au yuhduna lahu min thawabi a'mali ma yanfa'u. Orang sudah meninggal dunia tapi orang-orang hidup masih banyak yang mengirimkan amal pahalanya. Jadi yang ketujuh dan yang
Kedua orang itu melihat asa yang keliru ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 sama 7 Pak. Mungkin tadi saya salah hitung ya. Nah, yang ke-6 dan yang ke-7 ini ada dalam tradisi tahlilan yang selama ini kita laksanakan. Pertanyaannya Bapak sekalian, hukum tahlilan itu apa? Boleh atau tidak? Bid'ah apa? Ya. Jadi saya harus objektif dalam menyampaikan masalah ini. Jadi yang namanya tahlilan itu memang merupakan masalah khilafiyah. Para ulama berbeda pendapat. Jangankan ulama luar mazhab Syafi'i, ulama di dalam mazhab Syafi'i saja berbeda pendapat. Lihat di dalam I'anatul Talibin karena Syekh Abu Bakar Syato. Beliau menukil pendapat Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau tidak dari Tuhfah, maka dari Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Kubra. Beliau melarang tradisi tahlilan. Alasannya itu, alasannya karena memberatkan dan karena memang tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita lihat ke dalam kitab Al-Hawil Fatawi karangan Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan bahwasanya tahlilan itu dianjurkan. Ya, beliau paparkan beberapa dalil terkait dengan tahlilan. Artinya begini Pak, artinya tahlilan itu kayak kunut. Yang mau kunut silahkan, nggak mau kunut nggak jadi masalah. Ya, makan orang makan sih penting. Nah begitu, kunut nggak kunut, yang penting sholat subuh berjamaah. Sama dengan tahlilan, yang tahlilan silahkan, yang tidak tahlilan tidak jadi masalah. Cuma saya selalu beri catatan kaki buat yang tahlilan. Yang tahlilan jangan sampai memaksakan. Mampunya gorengan sama jeruk, gorengan sama jeruk Pak, gak usah maksain. Insya Allah warga kita soleh semua, nggak ngebedain mana kurangnya asam manis sama sama bakwan goreng, nggak ngebedain. Insya Allah warga udah paham semua ya. Maka kalau ada warga yang ngebedain, giliran orang kaya yang tahlilan, wih luar biasa, paling depan, mau plastik sorangan terima. Giliran orang nggak punya tahlilan, dia nggak hadir tahlilan. Orang yang kayak gini tugas RT tandain deh. Kalau dia mati, nggak usah kita tahlilin. Nah, ini seperti itu ya. Ini catatan buat yang tahlilan. Jangan memaksakan, apalagi sampai minjam. Nah, jadi seperti itu. Kalau di RT 11 saya bikinin solusi Pak dari hal seperti ini. Solusinya adalah Baitul Mal. Jadi saya bilang sama Pak RT, sama Pak RW dan koordinasi sama mereka. Pak RT, RW kita kumpulin warga yuk, ayo kita kumpulin. Kemudian saya bilang sama warga saya punya program Baitul Mal. Apa itu Pak Ustaz? Yaitu saya juga dapat beberapa masukan dari warga-warga yang senior juga ya. Jadi programnya itu adalah sebulan sekali setiap kepala keluarga itu kumpulan patungan, satu kakak 10.000. Kemudian sekalian mau ada pengajiannya. Jadi sebulan sekali RT 11 itu ada pengajiannya Pak. Orang ngaji bawa duit, ya ngaji bawa duit, satu kepala keluarga itu 10.000. Ternyata warga itu antusias luar biasa, bukan cuma 10.000 yang bawa. Ada yang bawa 20.000, ada yang bawa 50, 100, bahkan ngasih 1 juta. Sampai kita Baitul Mal bisa beli tenda, bisa beli kursi. Jadi setiap yang tahlil, yang punya hajat apapun silakan pakai tenda, pakai kursi. Ya. Kemudian setiap yang kematian sudah kita sediakan dananya, dana untuk ambilnya, untuk gali kuburannya, untuk kafannya, beres semuanya. Ya. Bahkan dulu ketika dananya sempat gede, kita bikin program lain selain program kematian, juga ada program yang masuk rumah sakit itu dapat bantuan dari Baitul Mal.
Ya. Nah, cuman ketika corona dananya kita keluarin semua, Pak. Ya, ketika corona tuh banyak yang ya kasihan juga, kita keluarkan semua dana Baitul Mal untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, jadi seperti itu semua dalam rangka agar orang yang terkena musibah kematian ini tidak merasa berat dengan musibah kematian. Ya. Karena ada Baitul Mal, kemudian gotong royong tetangga, gotong royong para almiahnya juga, alhamdulillah semuanya jadi ringan. Karena saya termotivasi itu, ada satu orang yang ngeluh, Pak Ustaz, ibu saya meninggal, tapi saya harus keluarin duit 10 juta. Seperti jatuh tertiban tangga. 10 juta buat tahlil, buat ini dan lain sebagainya. Nah, dari keluhan itu, maka kita bikin program Baitul Mal yang memang tujuannya adalah untuk mengurangi beban orang yang terkena musibah kematian. Ya. Jadi jangan cuma katain bid'ah, harus punya solusi itu juga dong. Ya. Jadi kalau teman-teman kita, sahabat kita, orang-orang salafi bilang bilang tahlilan itu bid'ah, tanya apa alasannya? Pasti mereka bilang alasannya karena memberatkan buatnya. Nah, gimana kalau warga udah nggak ngerasa berat lagi karena beberapa program yang kita bikin, hukumnya berubah. Al-hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Hukum itu berubah sesuai dengan ilahnya, alasannya. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang masalah kegiatan sosial masyarakat ya. Saya punya beberapa program lagi. Salah satunya program yang baru kemarin saya konsep lagi. Ada namanya program pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi bagaimana setiap tahun ini kita harus mengeluarkan orang dari zona pengangguran. Dengan cara apa? Dengan cara sedekah dan zakat yang terkelola. Bapak mending dalam 1 tahun bisa mengeluarkan 10 orang dari pengangguran daripada itu zakat diberikan kepada 500 orang atau 1000 orang tapi cuma buat konsumsi saja. Ada 1000 orang, Bapak kasih 100.000 semua. Ya. Ada 10 orang, Bapak nggak kasih 100.000 tapi kasih biaya, kasih modal untuk usaha sehingga mengeluarkan dia dari zona pengangguran. Pertanyaannya, lebih afdol mana? Dua-duanya pakai duit zakat. Lebih afdol yang produktif. Ya. Saya dengan beberapa teman saya itu pernah menjalankan program ini, ya. Dan alhamdulillah beberapa itu bisa keluar dari zona pengangguran. Walaupun beberapa gagal, nggak bisa balik modal, tenang, karena konsepnya memang sudah konsep sedekah. Walaupun kita bilang sama orang itu bukan cuma sedekah, kita bilangnya nggak sedekah, kita bilangnya nggak cuma-cuma, tapi bilangnya investasi dan meminjamkan. Harus dibalikin modalnya agar mereka bertanggung jawab. Ya. Nanti kita akan pada pembahasan itu, nanti kita akan bahas lebih jauh bagaimana konsep-konsepnya. Dan kita akan mulai nanti bagaimana konsep memutangkan orang dan konsep memberi sedekah. Kemudian kita akan cerita kasih Mansa Musa, orang paling kaya dalam sejarah dunia. Pertanyaan buat hadirin sekalian, orang paling kaya di dunia saat ini siapa, Pak? Orang Brebes, namanya Mas Elon. Cuman karena dia pergi ke Amerika, jadi Elon Musk gitu ya, Mas Elon. Ya. Sama kayak Naruto, orang Brebes, Mas Naruto. Elon Musk kekayaannya 3.000 triliun, Pak Haji. Masih kalah sama Rothschild, 5.100 triliun. Tapi Rothschild kekayaannya masih kalah dengan Mansa Musa, seorang penguasa Islam di zaman 14, itu penguasa di Afrika Barat. Kekayaannya 400 miliar dolar atau setara dengan 5.800 triliun. Itu
yang kedata, yang nggak kedata katanya itu nggak berseri. Nah, nanti kita akan ceritakan tentang masalah itu nanti pada bab zakat atau pada bab sedekah dan konsep-konsep yang kita bangun agar memberdayakan masyarakat. Nah, kita teruskan. Au yabtaliya fi amasatil qiyamah bi ahwalin tukaffiru anhu. Atau dia mendapatkan bala, mendapatkan musibah daripada musibah-musibah di padang mahsyar nanti. Ternyata musibah di padang mahsyar itu dapat mengurangi dosa-dosa kita. Au tudribuhu syafa'atun nabi. Atau ketika sudah dihisab ternyata amal buruknya lebih banyak daripada amal solehnya, tapi dia mendapatkan syafaat Nabi, maka amal-amal buruknya, dosa-dosanya bisa dihapuskan oleh Allah. Dikira-kira pengen dapat syafaat Nabi nggak Bapak sekalian? Lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Jadi kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alaihi sholatan. Orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku saat dia di dunia. Jadi Bapak kalau pengen dapat syafaat Nabi, kuncinya banyak-banyak. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz, cara solawat gimana sih ya? Perasaan solawat banyak banget. Solawat nariyah, solawat wajiyah, solawat tikbir qulub, solawat, wah banyak banget solawat. Pak Ustaz, solawat sebetulnya yang benar yang mana sih? Jangan hanya yang benar yang mana, semuanya benar. Ya. Nah, coba Bapak lihat surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Allah malaikat bersolawat kepada Nabi. Kemudian Allah memerintahkan kita hambanya untuk bersolawat kepada Nabi. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan. Pertama beliau mencantumkan riwayat Imam Bukhari. Ada sahabat mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, qad arafna salam. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Fa kaifa shalat? Lalu bagaimana cara bersolawat kepadamu? Apa jawaban Nabi? Qulu, wahai para sahabatku, ucapkanlah solawat seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Itu riwayat Bukhari, Pak. Ini agak beda ya, lafaznya sama kita ya. Kita biasanya bagaimana? Ya, kita Allahumma sholli ala Muhammad, kita pakai sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Nah, ternyata lafaz yang kita pakai itu bukan riwayat Bukhari, tapi riwayat Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, itu riwayatnya seperti itu, ya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Nah, jadi seperti itu. Cuma dalam riwayat itu nggak pakai sayyidina juga, Pak. Nggak ada sayyidinanya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Lalu dari mana sayyidina? Kira-kira boleh nggak kita menambahkan sayyidina? Ini bisa dilihat di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dan di dalam kitab Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli. Ini dua kitab ini merupakan syarah dari syarah Minhaj karangan Imam Nawawi. Jadi kata Imam Ibnu Hajar mengucapkan Sayyidina Muhammad hukumnya sunnah, ya. Sementara Imam Romli hanya mubah. Jadi mengucapkan
meningkatkan atau menambah Sayyidina sebelum nama Muhammad, hukumnya cuma dua. Kalau nggak ubah sunnah, nggak ada hukum bid'ah. Ya, nggak ada hukum bid'ah. Yang menghukumi bid'ah itu pakai hadis dhaif, hadis lemah riwayat Ahmad. As-Sayyid huwa Allah. Yang berhak disebut Sayyid itu cuma Allah. Itu hadis dhaif lemah. Ya, yang populer hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini sayyid kata Nabi. Nah, maka kata para ulama dapat diistinbat hukum bahwasanya boleh menisbatkan sayyid kepada Nabi Muhammad. Jadi boleh kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Jadi menambahkan sayyidina boleh. Dan juga itu dibahas lebih dalam oleh Syekh Yusuf An-Nabhani di dalam kitabnya Hujjatullah 'alal 'alamin. Kurang lebih seperti itu judul kitabnya. Kemudian yang terakhir, ar-rahmatu rabbihi intaha, yang dapat menghapus dosa dan menyingkirkan siksa adalah cucuran rahmat dari Allah. Terakhir pada satu kisah, ada dua orang di akhirat. Kata Allah begini, hei dua hambaku, hendaklah kalian berdua loncat ke neraka. Jadi neraka itu ada di depan dua orang ini, Pak. Kata Allah, hendaklah kalian berdua loncat ke neraka. Orang yang pertama itu lari, Pak. Lari menuju ke arah neraka dan akan meloncat ke neraka. Sementara orang kedua jalannya lambat, tengok ke belakang, jalan lagi, tengok ke belakang, jalan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Hei, yang suka nengok ke belakang," kata Allah. "Kenapa engkau selalu menengok ke belakang padahal aku menyuruhmu bersegera masuk neraka?" Apa kata orang ini? "Ya Tuhanku, aku menengok ke belakang karena ingat dengan sifatmu yang Rahman yang tak kareka pakai kebajikan, Ghafurur Rahim kareka pakai. Saya ingat dengan sifatmu Rahman Rahim Ghafar Tawwab. Engkau itu pengasih, engkau penyayang, engkau pengampun, engkau penerima taubat. Barangkali engkau memanggilku dan mengatakan, wahai hambaku, tidak jadi engkau masuk neraka. Barangkali engkau seperti itu ya Rabb." Kemudian Allah mengatakan kepada orang pertama, "Wahai orang yang pertama, mengapa engkau begitu bersemangat lari ke neraka?" Kata orang pertama, "Ya Rabb, ini kan perintah engkau. Aku tidak peduli dengan surga dan aku pun tidak peduli dengan neraka. Yang aku pedulikan hanya perintah engkau." Apa kata Allah? "Wahai hambaku yang pertama dan yang kedua, iya, berhentilah kalian melangkah. Yang pertama berhenti lari, yang kedua berhenti jalan. Malaikat tuntun dua hambaku ini masuk surga karena rahmatku." Kenapa seperti itu? Karena orang yang pertama, ya, itu sangat mengagungkan perintah Allah, tidak peduli surga atau neraka, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Orang yang kedua adalah orang yang penuh harapan kepada Allah. Walaupun saya banyak dosa ya Allah, tapi saya tahu kasih sayangmu lebih besar dari dosa-dosa saya. Makanya Pak, kalau tidak bisa jadi orang yang mengagungkan perintah Allah, maka jadilah orang yang penuh harapan kepada Allah. Artinya begini, kalau kita nggak bisa bersih dari dosa, minimal pendosa seperti kita masih memiliki harapan besar kepada Allah. Insya Allah, baik yang bersih, baik yang dosanya sedikit atau dosanya banyak, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Intaha, sampai di situ penjelasannya. Baiklah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait 10 amalan yang dapat
menghapuskan dosa dan menghindarkan siksa.